Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Bella Febrialista 2108644 dari Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang dengan dosen pembimbing Dr. Emerald MPD. Baiklah, saya akan menyampaikan presentasi makalah gerak, belajar, dan motorik. Latar belakang secara umum, belajar, gerak, dan motorik adalah suatu ilmu yang mempelajari dalam masyarakat secara keseluruhan, yakni melakukan gerak setiap harinya dan proses belajar mengajar antar orang satu dengan orang lainnya. Kemampuan motorik sangatlah penting, di mana ini akan berpengaruh terhadap perkembangan gerak tubuh seperti duduk, lari, berjalan, meloncat, dan lain sebagainya. Rumusan masalah: jelaskan apa itu belajar, jelaskan apa itu gerak, jelaskan apa itu motorik. Tujuan masalah: 1. Untuk mengetahui apa itu gerak, belajar, dan motorik. 2. Untuk memahami bagaimana perkembangan gerak, belajar, dan motorik. 3. Untuk memahami kemampuan gerak, belajar, dan motorik. Pembahasannya, belajar. Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam integrasi dengan lingkungannya. Belajar merupakan proses perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang kemudian merubah pola pikir seseorang dari yang kurang pemahaman menjadi lebih intelektual dan terdidik. Belajar yang dimaksud menyangkut pengetahuan, keterampilan maupun sikap, bahkan meliputi segenap aspek organisme atau pribadi. Belajar juga sebuah usaha dalam pengembangan ide-ide dan pikiran guna melatih kemampuan otak dan menguasai kemampuan diri agar bisa mengikuti perkembangan dunia yang semakin pesat. Dalam artian, belajar adalah sebuah kemampuan yang mendorong oleh diri sendiri dalam menghadapi berbagai aspek fisik. Tujuan belajar. Tujuan belajar adalah suatu cita-cita yang ingin dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan. Tidak ada suatu kegiatan yang diprogramkan tanpa tujuan, karena hal itu adalah suatu hal yang tidak memiliki kepastian dalam menentukan ke arah mana kegiatan itu akan dibawa. Secara global, tujuan dari belajar adalah terjadi perubahan pada diri seseorang menjadi lebih baik. Dan ada juga tujuan mengadakan perubahan di dalam diri, diantaranya yaitu tingkah laku dengan adanya kegiatan belajar. Maka norma yang dimiliki oleh seseorang setelah ia melakukan kegiatan belajar akan merubah menjadi lebih baik. Dalam kegiatan ini, pendidik bisa melatih dalam pembelajaran di sekolah. Ini bisa dimulai dari pemberian contoh oleh pendidik itu sendiri. Jadi, seorang pendidik harus senantiasa menjaga sikap agar bisa menjadi suri tauladan bagi peserta didiknya. Karena mengikat bahwa tujuan yang diinginkan dalam belajar adalah bersifat positif. 2. Gerak. Gerak adalah suatu perpindahan antara satu tempat ke tempat lainnya, di mana diantaranya seperti meloncat, berjalan, bermain, dan lain sebagainya. Macam-macam gerak. 1. Gerak translasi. Gerak translasi adalah gerakan yang berhubungan dengan perpindahan satu benda dari satu tempat ke tempat lainnya. 2. Gerak rotasi. Gerak rotasi atau gerak berputar adalah gerakan satu benda di mana setiap titik atau posisi partikel pada benda mempunyai gerak yang tetap terhadap suatu sumbu tertentu. Jenis gerak berdasarkan titik acuan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Gerak semu.
Gerak semu adalah gerak satu benda di mana sebenarnya diam tetapi seolah-olah tampak bergerak yang bergeraknya dengan kecepatan tinggi. 2. Gerak relatif. Gerak relatif adalah satu benda dikatakan bergerak apabila diamati dari titik acuan tertentu namun belum tentu bergerak jika diamati pada titik acuan. Jenis gerak berdasarkan bentuk lintasan. 1. Gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak satu benda dengan lintasan berupa garis lurus. 2. Gerak parabola. Gerak parabola adalah gerak satu benda yang membentuk lintasan parabola atau setengah lingkaran. Gerak parabola dapat terjadi karena hasil perpaduan antara gerak lurus beraturan pada sumbu horizontal dan gerak lurus berubah beraturan dengan sumbu vertikal. 3. Gerak melingkar. Gerak melingkar adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa lingkaran mengelilingi suatu titik tetap. 3. Motorik. Belajar motorik suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku gerakan yang dilakukan oleh tubuh manusia terjadi perubahan yang bersifat relatif lama dalam perilaku motorik sebagai akibat dari latihan dan pengalaman dan bukan akibat dari suatu perkembangan. Tujuan motorik. Perkembangan motorik adalah mengkaji proses penetapan kemampuan gerak. Apakah kemampuan gerak individu tersebut sudah sesuai dengan masanya? Kualitas gerak terlihat dari beberapa jauh anak tersebut mampu menampilkan tugas gerak yang diberikan dengan tingkat keberhasilan tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar motorik. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap proses dan hasil belajar. Faktor-faktor tersebut adalah bahan yang dipelajari, faktor lingkungan yaitu lingkungan alami, lingkungan sosial. Faktor instrumental, baik seperangkat alat keras maupun seperangkat alat lunak. Kondisi individu sosial meliputi minat, motivasi, kecerdasan bakat, dan kemampuan kognitif. Contoh motorik kasar adalah berjalan, duduk, menendang, dan berlari. Baiklah, dari ketiga materi makalah yang saya sampaikan, dapat saya simpulkan bahwa belajar motorik merupakan suatu proses terjadi perubahan yang bersifat relatif permanen dalam perilaku motorik sebagai akibat dari latihan yang berpengalaman dan bukan akibat dari suatu perkembangan. Gerak adalah proses perpindahan tempat dari posisi awal posisi akhir. Sebuah benda dikatakan bergerak jika posisinya berubah. Belajar merupakan proses perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang kemudian merubah pola pikir seseorang dari yang kurang pemahaman menjadi lebih intelektual dan terdidik. Belajar yang dimaksud menyangkut pengetahuan, keterampilan maupun sikap, bahkan meliputi segenap aspek organisme atau pribadi. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.